Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 125. Tuan Muda Smith ini jelas ingin mengambil keempat lahan lelang ini, tapi dia masih bersikeras ingin menaikkan harga. 82 triliun. Ini jelas masih mengandung niat untuk menaikkan harga. Masih melawan. Menarik. Erwin mengangkat sudut mulut dan mengangkat plat nomor lagi. 90 triliun. Erwin ingin melihat apakah keluarga Alvarendra masih berani mengikutinya, atau seluruh keluarga bergabung untuk menawar. CEO dari keluarga Alvarendra melirik Ehsan Valencia, kemudian mengangguk dan memberi isyarat untuk menawar. Tapi CEO dari keluarga Alvarendra, jadi Alvarendra ragu-ragu karena dananya terancam putus kapan saja. Walaupun lahan bersifat komersial ini berhasil didapatkan, dan bisa dibagi rata dengan keluarga Valencia, tapi tidak tahu sampai kapan bisa balik modal. Jika pihak keluarga Valencia tiba-tiba tidak mau bekerja sama lagi, maka keluarga mereka harus menanggung semuanya sendiri. Dan ini membuat Jerry takut dan memilih untuk tidak menaikkan harganya. Yusuf mulai menghitung saat melihat tidak ada yang menawar lagi. 90 triliun 2 kali. Tepat ketika semua orang berpikir Tuan Muda Smith akan memenangkan lelang ini, sebuah suara wanita yang merdu terdengar dari kerumunan. 100 triliun. Keributan kembali muncul di antara penonton. Bahkan keluarga Alvarendra dan keluarga Valencia terkejut, termasuk Erwin yang mengerutkan kening. Ternyata memang masih ada bos besar yang bersembunyi di kerumunan. Suara yang menaikkan harganya jelas adalah suara seorang wanita. Ketika Erwin menoleh ke sumber suara, ternyata wanita itu masih sangat muda. Baru berusia sekitar 20 tahunan, serta punya penampilan yang polos dan cantik. Primadona sekolah yang polos adalah kata yang paling cocok untuk menggambarkannya. Kesan pertama yang diberikan gadis itu adalah masih kuliah dan belum tahu akan kejamnya dunia luar. Kesan gadis itu juga terlihat seperti primadona polos yang tak bersalah, bahkan pakaiannya juga murni dan manis. Gadis seperti itu bisa menawar 100 triliun sekaligus. Itu benar-benar mengejutkan semua orang, dan menjadi topik pembicaraan orang-orang yang hadir. Gadis itu siapa? Kenapa belum pernah lihat? Tak tahu. Perwakilan dari perusahaan mana? Orang tuanya yang duduk di sebelah gadis itu seharusnya tuan yang sebenarnya. Memang ada seorang lelaki tua yang duduk di sebelah gadis itu, yang berjenggot dan berambut putih. Terlihat penuh bersemangat dan penuh temperamen. Dapat dilihat bahwa lelaki tua itu punya tubuh yang sangat sehat. Demon, kenal lelaki tua dan gadis muda itu? Erwin mengerutkan keningnya, merasa asal-usul kedua orang ini tidak biasa karena dari tadi belum membuat tawaran. Tapi sekali buat langsung menyebut harga yang mengejutkan. Belum pernah lihat, tapi wali kota seharusnya tahu karena dia yang undang. Damon juga tidak tahu identitas kedua orang itu. Sepertinya pelelangan ini semakin menarik. Erwin melengkungkan bibirnya, kemudian menaikkan plat nomor untuk menaikkan harga. 110 triliun. Harga ini sudah jauh melebihi harga lelang sebelumnya. Yang mengagetkan para bos besar lagi, keluarga Smith sungguh kayanya bukan main. Saat semua orang sedang menghela nafas dengan emosional, gadis itu tiba-tiba mengangkat plat nomor lagi. 120 triliun. Para bos besar yang hadir menarik nafas dalam. Gadis itu ternyata ingin melawan Tuan Muda Smith secara langsung. Dapat dilihat keuangannya juga seharusnya tidak kalah banyak. Erwin mengerutkan kening, menjadi semakin penasaran tentang identitas gadis itu. Ketika dia akan hendak mengangkat plat nomor lagi, seorang gadis dengan wajah dingin diam-diam menghampiri Erwin dan memberi secari kertas. Erwin yang panca inderanya sudah tajam karena pembukaan nadi masih tidak sadar hingga kemunculan gadis itu. Sampai gadis itu meletakkan secari kertas tersebut ke tangannya, Erwin baru terkejut dan keringat dingin. Jika gadis itu memiliki niat membunuh, Erwin bisa jadi terbunuh di tempat. Gadis ini seorang master bela diri. Erwin tidak langsung membuka kertas itu, melainkan melihat gadis itu kembali duduk di dekat kedua orang yang misterius tadi. Sepertinya gadis itu adalah seorang pengawal. Erwin membuka kertas di tangan dan isinya yang tertera adalah: tunanganmu Jocelyn Taylor akan diculik di konser Kontes Santa bulan depan. Kalau mau tahu pelaku yang merencanakan itu,
mengalah pada lahan nomor 3 ini. Melihat ini Erwin terkejut. Bagaimana orang ini bisa tahu Jocelyn adalah tunangannya dan seseorang akan menculik Jocelyn. Saat Erwin tercengang, Yusuf di atas panggung sudah menghitung. 120 triliun satu kali. 120 triliun dua kali. Semua orang masih menunggu suara dari Tuan Muda Smith, tapi ternyata tidak terdengar. 120 triliun 3 kali. Selamat kepada gadis dengan plat nomor 183 karena berhasil memenangkan lelang lahan nomor ketiga ini. Yusuf mengumumkan dengan penuh semangat. Para bos lain yang hadir juga sedikit terkejut karena Tuan Muda Smith ternyata tidak membuka mulut lagi. Damon, cerita tentang kedua orang itu. Erwin menoleh dan berkata kepada Damon, "Baik, Tuan Muda." Setelah menjawab, Damon segera meninggalkan tempat duduknya dan pergi mencari wali kota. Karena wali kota yang mengundang kedua orang itu, jadi merupakan tindakan paling tepat untuk bertanya pada wali kota. Tetapi yang mengejutkan Erwin adalah kedua orang itu langsung bangkit dan pergi setelah memenangkan lahan nomor 3. Tampaknya mereka datang ke sini secara khusus untuk mendapatkan lahan nomor 3. Atau ingin memanfaatkan alasan lahan nomor 3 ini untuk mengirim kertas berisi informasi penting kepada Erwin. Aduh, aku belum tahu siapa yang akan menculik Jocelyn. Erwin hendak bangun dan mengejarnya. Tapi wanita pengawal berwajah dingin itu menghampirinya dan memberikan secari kertas lagi. "Ini dari tuan kami." "Siapa tuanmu?" Erwin bertanya tanpa sadar setelah mengambil kertas itu. Pengawal wanita itu mengabaikan dan pergi begitu saja. Identitas kedua orang itu pasti tidak sederhana. Mungkin berhubungan dengan keluarga Smith kami atau keluarga Taylor. Erwin mulai menebak saat melihat mereka pergi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa tahu Jocelyn itu tunangannya? Ini adalah rahasia di antara kedua keluarga. Kontrak pernikahannya juga belum diumumkan. Jadi hanya orang internal yang tahu ini. Memikirkan hal ini, Erwin dengan cepat membuka kertas kecil itu dan melihat tulisan yang tertera. Keluarga Gibson dari kota Bekasi. Keluarga Gibson dari kota Bekasi. Erwin bergumam. Kota Bekasi ini adalah kota di sisi timur kota. Dan bisa dianggap sebagai kota besar, dan keluarga Gibson merupakan peringkat ke-6 di antara 10 keluarga terkaya di dalam negeri. Untuk apa mereka menculik Jocelyn? Sepertinya keluarga Gibson merencanakan sesuatu. Mata Erwin menjadi dingin meskipun ingin putus tunangan dengan Jocelyn. Tapi Erwin tetap tidak akan tinggal diam jika ada yang ingin mencelakai Jocelyn. Damon masih belum kembali sampai sekarang. Tapi lahan terakhir sudah mulai lelang. Para hadirin sekalian, berikut adalah lahan terakhir di pelelangan ini. Lahan nomor 4 ini terletak di dekat pantai dan digunakan untuk pengembangan pertanian ekologis, taman lahan basah, resort laut, dan tempat hiburan berskala besar. Selain itu, ini juga akan menjadi pendaratan lintas laut di kota Bandung, jadi merupakan lokasi transportasi yang bagus, dengan luas total 50 km persegi. Sebelum Yusuf selesai berbicara, para bos besar di bawah sudah bersemangat. Siapapun yang berhasil merebut lahan ini akan memiliki keuntungan bidang transportasi dalam berinvestasi di jembatan lintas laut. Karena industri hiburan biasanya selalu menguntungkan. Selain itu, untuk lahan di dekat pantai setelah mendapat persetujuan reklamasi, lahan dan area yang tersedia untuk pengembangan akan lebih besar lagi. Tapi tentu butuh uang dan kekuasaan yang tidak kecil untuk mendapatkan persetujuan reklamasi lahan tersebut. Banyak bos besar yang hadir juga untuk mencoba. Harga awal dimulai dari 8 triliun, dengan kenaikan minimal 200 miliar. Pelelangannya dimulai sekarang. Begitu Yusuf membuka penawaran, para bos besar di bawah panggung mulai menawar satu persatu. Dan menjadi lahan dengan jumlah penawar. Harga lahan terakhir ini naik sampai 80 triliun. Dalam 5 menit saja tentunya. Orang-orang di bawah panggung hanya menaikkan harganya sedikit demi sedikit. 90 triliun. Valentino Ravenna dari kota Santa akhirnya membuka mulut, karena lahan ini adalah tujuan kedatangannya. 96 triliun. Nico Fernandes dari kota Santa juga ingin, karena lahan ini merupakan pilihan terbaik bagi keluarga Fernandes untuk berkembang meluas ke kota Bandung. 100 triliun. Keluarga Alvarendra dari ibu kota juga mengambil tindakan tegas, karena begitu lahan ini memiliki persetujuan reklamasi, maka akan menjadi lahan panen uang terbesar. Lagi pula mendapatkan persetujuan reklamasi itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan oleh keluarga Alvarendra. 104 triliun.
Keluarga Valencia dari kota Tangerang juga tidak mau kalah. Harga ini sudah sangat tinggi dan telah mematikan sebagian besar pesaing lain di tempat kejadian. Selain Tuan Muda Smith, hanya 4 keluarga besar itu yang berebut. 106 triliun. Valentino mengangkat plat nomor. Dia tidak mau pulang dengan tangan kosong untuk kedatangannya kali ini. 108 triliun. Nico dengan enggan menaikkan harganya lagi. Keluarga Alvarendra dan keluarga Valencia juga menaikkan harga sedikit demi sedikit, yang membuat Erwin menggelengkan kepala dan menghela nafas tak berdaya. Karena mau sampai kapan kalau hanya dinaikkan sedikit demi sedikit? 140 triliun. Ini sudah merupakan harga tertinggi dalam pelelangan. Dan para bos besar lainnya bahkan sampai ketakutan. Harga ini membuat 4 keluarga besar itu terdiam. Tapi untungnya mereka punya rencana. 160 triliun. Valentino melirik Nico. Karena dia dan Nico sama-sama berkembang di kota Santa. Jadi relatif punya hubungan yang baik. Sehingga kerja sama mereka didasarkan pada kepercayaan yang masih lumayan ada. Sebelum itu mereka telah merencanakan sebuah rencana alternatif. Yaitu begitu Tuan Muda Smith ikut rebut lahan, maka mereka akan bekerja sama. Bos lain di tempat kejadian tidak menyangka dan terkejut pada Valentino yang masih berani ikut. Keluarga Alvarendra dari ibu kota juga dan keluarga Valencia dari Tangerang tidak memiliki rasa saling percaya. Tapi bagaimanapun juga keluarga Alvarendra dari ibu kota itu sangat berkuasa dan berpengaruh. Jadi mereka gerak cepat untuk menghubungi Valentino Ravenna. Karena keluarga Alvarendra lebih mempercayai Valentino Ravenna daripada keluarga Valencia. Akan gue ikuti permainan kalian. Erwin mengangkat sudut mulut dan mengangkat plat nomor lagi. 200 triliun. Harga ini sudah setinggi langit. Para penonton tiba-tiba mendidih. 200 triliun sekaligus itu terlalu di luar nalar. Seolah menganggap uang itu seperti kertas biasa. Ekspresi Valentino juga berubah. Dia tidak berani menawar lagi. Tapi begitu hendak menyerah, keluarga Alvarendra dari ibu kota mengutus seseorang untuk bernegosiasi dengannya. 200 triliun 2 kali. Yusuf mulai menghitung sedari tadi. Ketika Yusuf hendak mengetuk palunya, Valentino tiba-tiba mengangkat nomor di tangannya. 220 triliun. Kehebohan sekali lagi terpicu. Keluarga Ravenna dari kota Santa sepertinya sudah terlalu memaksa diri. Alasan mengapa Valentino memiliki kepercayaan ini karena dukungan dari keluarga Alvarendra yang telah menjamin bisa mendapatkan persetujuan untuk reklamasi lahan. Yang berarti lahan nomor 4 ini punya potensi yang lebih besar. Erwin juga mengerutkan keningnya. Karena merasa orang-orang ini sangat keras kepala. 240 triliun. Erwin mengangkat plat nomor lagi. Pada saat ini kecepatan detak jantung semua orang terus meningkat. Karena lelang ini sudah di luar ekspektasi. 260 triliun. Valentino masih mengikuti. Tapi telapak tangannya sudah berkeringat. Detak jantungnya juga berdetak kencang karena dia belum pernah bertaruh sebesar ini sepanjang hidupnya. 280 triliun. Erwin tidak tertekan sama sekali. Bagaimanapun dia akan mengikuti permainan mereka sejauh apapun. Tapi dia sedikit khawatir apakah kakeknya akan menyalahkannya karena menginvestasikan uang sebanyak ini sekaligus. Lagi pula semua uang yang didapatkannya itu dari kartu hitam emas kakeknya. Valentino sedikit takut untuk naik lagi. Karena 280 triliun lebih itu sudah mencapai batasannya. Walaupun dibagi 3 keluarga sekalipun, setidaknya masing-masing harus menanggung 80-100 triliun. Ini sudah terlalu berlebihan. Keluarga Alvarendra, Nico Fernandez, mereka hanya menggelengkan kepala. Tekanan ini sudah jauh melebihi apa yang bisa mereka tanggung. 280 triliun 3 kali. Suara Yusuf menggelegar. Selamat kepada perusahaan investasi Adeline karena memenangkan lahan nomor 4. Yusuf mengumumkan hasil yang menarik di atas panggung. Di antara 4 lahan ini, Erwin sendiri sudah memenangkan 3 yang menjadikannya pemenang terbesar di lelang ini. Namun apa yang dipikirkan Erwin adalah sesuatu yang lain. Dia akhirnya kembali tak lama setelah hasil lelangnya diumumkan. Dan Erwin langsung bertanya. Dapat informasi kedua orang itu? Tuan muda, ini bukan tempat yang cocok. Mari kita ke lantai 2. Dengan begitu, dia bangkit dan memandu jalan dengan wajah penuh hati-hati.
sedangkan Erwin hanya mengikutinya dengan teliti. Di sebuah kantor di lantai 2 Klub Harapan, Erwin telah melepas topeng dan mengganti kembali pakaiannya. Penampilannya tampak seperti orang biasa sekarang. Damon, wali kota bilang apa? Kedua orang itu siapa? Erwin sangat penasaran tentang identitas kedua orang itu. Kenapa bisa tahu Jocelyn Taylor itu adalah tunangannya dan akan diculik di konser bulan depan? Wali kota bilang kedua orang ini dari ibu kota dan berinisiatif mau ikut pelelangan ini, bukan diundang. Damon menjawab dengan jujur. Mau sendiri. Erwin mengerutkan kening dan bertanya. Lalu nama perusahaan mereka yang didaftarkan apa? Syarat untuk ikut serta dalam pelelangan ini adalah mendaftarkan nama perusahaan. Tidak boleh ikut atas nama individu. Sepertinya perusahaan investasi Moonraker. Kedua orang itu ikut serta atas nama perusahaan ini. Tapi setelah kuselidiki ternyata perusahaan ini baru bernilai 20 triliun. Yang berarti pas-pasan dengan syarat ikut serta pelelangan ini. Ketika Damon mengatakan ini, dia terus berbicara dengan sangat bingung. Tapi mereka beli lahan nomor 3 dengan harga 120 triliun. Itu nominal yang sangat tidak masuk akal. Jelas latar belakang mereka lebih kuat. Kalau tidak hanya mengandalkan perusahaan investasi ini saja mustahil akan sanggup membeli lahan nomor 3. Benar. Sepertinya kedua orang itu datang secara khusus untuk memberitahunya tentang rencana penculikan Jocelyn agar dia bisa menyelamatkan Jocelyn. Sedangkan pembelian lahan nomor 3 ini hanya sebagai penyamaran. Memikirkan hal ini sebuah pemikiran melintas di benak Erwin. Berarti kedua orang itu sengaja memberitahunya tentang Jocelyn dan pembelian lahan nomor 3 ini hanya untuk memberitahu orang-orang secara tidak langsung bahwa kedatangan mereka ini untuk mendapatkan lahan di distrik baru utara kota Bandung. Bukan untuk menghubungi Tuan Muda Smith. Dengan begitu identitas mereka bisa ditutup. Seharusnya begitu. Erwin menemukan kunci masalahnya dalam sekejap. Sementara ini tak perlu selidiki identitas mereka lagi. Erwin takut semakin jauh mereka menggali, tindakan itu justru akan menarik perhatian orang lain. Sebaliknya lebih baik tidak melakukan apa-apa, agar tidak menimbulkan masalah. Baik Tuan Muda. Damon mengangguk dan segera teringat dengan sesuatu yang penting sambil bertanya. Bagaimana Tuan Muda akan mengembangkan 3 lahan di distrik baru? Pengembangan lahan adalah prioritas utama. Karena bisa membalikan modal atau tidak, itu tergantung pada bagaimana pengembangannya. Menurutmu lebih baik mengembangkan dan menjual lahannya lagi, atau bekerja sama dan saling menguntungkan? Erwin masih belum berpikir sejauh itu. Lagi pula, dia tidak punya pendidikan tentang bisnis atau pengalaman dalam mengembangkan lahan sama sekali. Tentu saja, kerjasama dan saling menguntungkan. Kita perlu lebih banyak bekerja sama, terutama dengan kekuatan di luar kota Bandung, dan memasukkan mereka ke dalam aliansi bisnis dagang airline kita. Sehingga kita bisa mengintegrasikan aliansi bisnis dagang airline dengan perusahaan investasi airline melalui pengembangan 3 lahan ini, hingga berkembang ke arah luar kota. Damon berkata dengan sangat mendalam. Baiklah, sesuai dengan yang kau rencanakan saja. Aliansi bisnis dagang airline dan perusahaan investasi airline tidak boleh terjebak dalam kota Bandung selamanya. Kurasa sudah waktunya untuk berkembang keluar kota. Erwin mengangguk dan cukup percaya dengan kemampuan Damon. Selain itu, setelah masalah lahan sudah beres, aku mau kau dirikan cabang perusahaan investasi airline dan cabang aliansi bisnis dagang airline di kota Santa. Kau akan jadi CEO dan penanggung jawabnya mulai sekarang. Sedangkan untuk urusan perusahaan investasi airline dan aliansi bisnis dagang airline di kota Bandung, ini cukup serahkan pada orang yang kau percayakan saja. Erwin ingin memanfaatkan kota tingkat 1 seperti kota Santa sebagai batu loncatan untuk menyebar ke seluruh negeri. Mendengar ini Damon sangat senang dan bersemangat. Yang pertama itu karena Erwin sangat mempercayainya. Kemudian yang kedua itu dia akhirnya bisa berkembang di kota Bandung yang merupakan kota tingkat ketiga ini. Dan berperforma di luar kota yang lebih luas. Hal ini membuatnya merespon dengan cepat. Jangan khawatir Tuan Muda, tugas ini pasti akan kujalankan sebaik mungkin. Erwin mengangguk dan setelah mengingatkan beberapa hal lagi kepada Damon, Erwin pada akhirnya turun ke lantai pertama. Di mana masih ada beberapa proyek di distrik baru yang dilelangkan. Tapi Erwin tidak tertarik dengan proyek kecil beberapa puluh atau ratus miliar itu. Dan membiarkan para bos besar lainnya berebutan.
Dia sendiri sudah melahap hidangan utamanya. Setidaknya harus menyisakan sedikit hidangan lain untuk orang lain. Begitu kan? Bersambung.